Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Satria Pancamartika dari kelas 2A Program Studi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan melakukan percobaan 2, yaitu penerapan interupsi sebagai pengendali rotary encoder. Nah, landasan teorinya adalah rotary encoder adalah device elektronik yang dapat memonitor gerakan dan posisi. Di dalam aplikasi digital, rotary encoder dapat menggantikan potensiometer dan button switch. Nah, bentuk mekanis rotary encoder seperti berikut, yaitu ada output A dan output B. Nah, pada saat piringan diputar maju C-way atau counterways atau mundur CC-way counterclockwise, maka pulsa yang dihasilkan oleh kanal A dan B adalah seperti ditunjukkan dalam gambar 2.2 seperti berikut. Nah, hubungan antara replika rotary encoder dengan microcontroller ditunjukkan dalam gambar 2.3. Pin A disambungkan ke pin INT2. Pada pin B disambungkan ke PA0 dan pin SW ke PA1 pada microcontroller Atmega 16. Di berikut. Nah, untuk langkah percobaannya adalah buatlah rangkaian seperti project board Proteus di bawah ini. Dan nanti kita akan membuat rangkaian seperti gambar tersebut. Lalu buat flowchart dalam tulisan tangan dan membaca pergerakan rotary. Pada kondisi awal LED D1 on dan LED lainnya off. Yang kedua, jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 paling kiri. Nah, seperti gambar berikut. Jika pertama dinyalakan, maka LED yang menyala adalah yang bagian D1 atau yang awal. Jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8. Nah, jika switch diarahkan ke sebelah kanan, maka LED akan bergantian bergeser ke arah kanan menuju LED D8. Dan jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1. Nah, ketika switch diarahkan ke kiri kembali, maka LED akan berjalan dari D8 menuju D1 hingga ujung. Jika button switch SW ditekan, maka LED D9 toggle berubah keadaan sebaliknya. Nah, sekarang kita akan langsung saja menuju ke Proteus untuk membuat rangkaian tersebut. Nah, di sini kita sudah berada di Proteus untuk membuat rangkaiannya. Di sini sudah ada rangkaiannya. Nah, di sini saya menghubungkan kanal A menuju ke PB2 dan kanal B menuju ke PA0 dan SW menuju ke PA1. Nah, di sini dari PD0 dan PD7 saya sambungkan ke LED 0 sampai LED 7. Di sini juga PC0 atau SW saya sambungkan ke LED 9 atau SW. Di sini rangkaian sudah terbuat atau terpasang. Sekarang tinggal kita membuat listing programnya di Atmel Studio. Nah, sekarang kita sudah berada di Atmel Studio-nya untuk membuat listing programnya. Di sini yang pertama kita tulis adalah include apr.io.h. Lalu bawahnya kita tulis include apr.interrupt.h. Ini bertujuan untuk menenable fungsi interrupt. Lalu kita tulis include apr.delay.h. Ini berfungsi agar fungsi delay dapat berjalan. Lalu kita definisikan fCPU 1 juta UL. Ini saya mengikuti di Atmel Studio-nya. Lalu in main void di bawahnya DDRA 1 PA0 dan 1 PA1. Ini saya fungsikan saya low. Ini bertujuan sebagai input. Lalu port A PA0
Dan PA1 ini saya setting high, yaitu mengaktifkan airpull up pada PA0 dan PA1. Lalu bawahnya ada DDRB1 PB2, ini berfungsi sebagai input. Lalu port B PB2 ini untuk mengaktifkan airpull up pada PB2. Lalu di sini ada MCUCR1ESC2, ini berfungsi untuk INT0 aktif transisi naik. Lalu ada GICR1INT2, ini berfungsi untuk mengenable interupsi INT0. Lalu ada C, ini untuk berfungsi sebagai enable global INT. Nah, lalu kita while pin A 0x02 port C 1 PC 0. Kita else lalu port C 1 PC 0. Kurang lebih listing programnya seperti ini. Jika sudah kita build solution lalu build successful, kita bisa beralih ke Proteus untuk mencoba listing program yang kita sudah buat. Sekarang kita sudah berada di file Proteus kembali. Lalu kita masukkan listing program yang tadi ke Atmega 16-nya. Kita masukkan ke Atmega 16 yang bentuknya hex. Lalu kita OK. Kita coba untuk run simulation. Nah, di sini sudah terlihat LED akan menyala duluan di D1 yang sebelah kiri paling kiri. Untuk mengetahui program tersebut berhasil atau tidak, kita akan pindah switch-nya ke kanan. Nah, LED akan bergeser dari D1 menuju D8 secara bergantian hingga ujung. Lalu kita coba untuk kembalikan ke kiri. Nah, LED akan kembali lagi ke dari D8 ke D1. Ini menunjukkan bahwa program tadi sudah berhasil. Lalu kita akan coba untuk button switch-nya. Buttonnya pun menyala di LED D9 secara toggle. Ini berarti listing program yang tadi berhasil dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan mencoba untuk percobaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan mencoba percobaan yang kedua atau percobaan yang B. Yang angka pertama adalah buatlah rangkaian pada project board Proteus seperti pada gambar 2.3. Kita tadi sudah membuat rangkaian yang di percobaan pertama, rangkaiannya sama. Lalu buatlah flowchart dengan tulisan tangan untuk membaca pergerakan rotary. Nah, pada kondisi awal LED D1 on dan LED lainnya off. Jika switch pada posisi kiri, maka walaupun motor encoder berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 paling kiri. Jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8 seperti ditunjukkan dalam gambar 2.5. Nah, seperti ini. Dan jika switch dikembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan bergeser ke kiri dan berhenti pada posisi D1 lagi. Jika button switch SW ditekan, maka LED D9 toggle berubah keadaan sebaliknya. Nah, jadi ketika kita nyalakan, LED akan pertama kali menyala di D1 tetap. Lalu kita geser switch-nya ke arah kanan, LED akan nyala secara bergantian satu persatu hingga menuju LED D8. Jika switch kita kembalikan lagi ke kiri, maka LED dari D9 akan mati secara bergantian hingga menuju ke LED D1. Kita akan coba membuat listing program terlebih dahulu untuk memperagakannya di file Proteus. Kita sekarang sudah berada di Atma Studio kembali. Di sini listing programnya kurang lebih masih sama. Untuk in-main void-nya juga masih sama. Yang bikin membedakan adalah bagian INT2 begini. Program ini bertujuan untuk menyalakan LED dari D1
hingga D8 secara bergantian tanpa perlu mematikan LED 1 dan lainnya. Program ini bertujuan agar LED bergeser secara bergantian dan nyala secara bersamaan secara bergantian. Nah, kita akan coba langsung saja menuju ke Proteusnya untuk mencoba listing program tersebut berhasil atau tidaknya. Sekarang kita sudah berada di file Proteus kembali. Di sini rangkaiannya masih tetap sama seperti percobaan yang pertama tadi. Yang hanya membedakan adalah listing program yang tadi kita buat. Sekarang kita akan memasukkan listing program yang tadi ke dalam Atmega 16-nya. Di sini kita akan memasukkan dulu programnya. Saya sudah memasukkan program yang tadi ke dalam Atmega 16-nya. Sekarang kita akan coba run solution untuk membuktikan bahwa program yang tadi dapat berjalan dengan lancar. Di sini masih tetap sama ya, LED pertama akan menyala lebih dahulu. Kemudian kita akan coba switch-nya kita pindah ke kanan. Nah, di sini LED nyala secara bergantian hingga LED D8. Lalu kita akan mencoba mengembalikan ke switch sebelah kiri. Di sini LED akan mati bergantian dari D8 hingga menuju D2. Ini membuktikan bahwa listing program yang tadi kita buat itu berjalan dengan lancar. Lalu sekarang kita akan coba menekan button switch-nya, apakah D9-nya akan tetap toggle? Ya, D9 tetap bisa menyala ketika button switch akan ditekan. Ini menunjukkan bahwa percobaan yang kita buat tadi berhasil. Dari percobaan pertama hingga percobaan 2 kita telah buktikan bahwa listing program yang kita buat telah berhasil dilaksanakan. Demikian percobaan yang telah saya buat, kurang lebihnya ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.